warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang comparison degree. Jadi itu adalah tingkat perbandingan dan juga penggunaannya di dalam kalimat sehari-hari. Oke, kalau gitu langsung simak video aku. Jangan lupa subscribe. Teman-teman, ini aku mau jelasin tentang degree of comparison. Degree of comparison ini adalah tingkat perbandingan dalam sebuah kalimat. Jadi yang dibandingkan itu biasanya objek-objek seperti benda hidup, benda mati, objek orang, bisa juga hewan. Dan kali ini aku pengen bahas yang komparatif dulu, yaitu membandingkan. Dan degree of comparison ini identik sekali dengan adjective. Bagi yang belum tahu, adjective itu adalah kata sifat, teman-teman. Dan aku mau kasih kata sifat, contohnya yang umum dulu, yaitu big, small, fast, atau bisa juga beautiful, dan lain-lain. Nah, untuk komparatif sendiri, biasanya dia menjelaskan tentang lebih titik-titik daripada titik-titik. Jadi gini, kalau misalnya ada kata sifat yang punya satu suku kata, dan untuk menjadikannya komparatif itu kita tambah dengan er atau er menjadi bigger. Selanjutnya, kalau yang small menjadi smaller, lalu yang fast menjadi faster. Oke, dan untuk beautiful, karena dia ada 3 suku kata, berarti dia menggunakan more beautiful. Dan biasanya dalam sebuah kalimat yang menggunakan pola komparatif ini, dia diikuti oleh kata dan, yaitu daripada artinya. Dan aku akan kasih contoh berupa kalimat ya, teman-teman. Nah, ini contoh kalimatnya yang untuk comparative degree. Number 1, my house is smaller than her house. Rumahku lebih kecil daripada rumahnya. Di sini kita bisa lihat ada kata small, tapi karena kita mau jadiin itu komparatif, jadi harus ditambah er gitu. Smaller yang artinya lebih kecil daripada rumahnya. Rumahku lebih kecil daripada rumahnya. Dan jangan lupa ini ditambah to be ya, teman-teman, karena biasanya adjective itu ditemani oleh to be. Dan otomatis untuk subjeknya pun, kalau subjeknya jamak, to be-nya juga harus jamak. Ini kebetulan karena aku bikinnya subjeknya tunggal, jadi to be-nya itu is. Kalau misalnya di sini my houses, berarti kan rumahnya banyak tuh, dan di sini harus pakai are gitu. Yang kedua, Nina is more beautiful than Lita. Nina lebih cantik daripada Lita. Dan di sini karena ini ada 3 suku kata, jadi suku kata tuh gini, teman-teman, beautiful 1, 2, 3 gitu. Jadi harus menggunakan more, bukan beautifuler. Jadi more ini artinya lebih. Nina lebih cantik daripada Lita gitu. Teman-teman, ini yang degree of comparison. Untuk pola superlatifnya,
masih lanjutan dari komparatif sebelumnya. Untuk superlatif yang ini, dia bermakna superior atau tingkat perbandingan yang paling. Kalau yang sebelumnya kan lebih daripada, kalau ini yang paling. Jadi tidak ada bandingan kalau yang pola kalimat ini. Dan bedanya dari komparatif adalah akhirannya itu menggunakan est untuk yang kata ada satu suku kata, misalnya kayak big jadi the biggest, dan jangan lupa dikasih the, dia pakai akhiran est atau ost. Terus kalau fast jadi the fastest gitu. Ini juga est. Dan kalau kata sifatnya itu punya 3 suku kata atau lebih dari 1 suku kata, itu misalnya beautiful, itu dia menggunakan the most beautiful. The most beautiful artinya paling cantik. Ini paling cepat dan ini paling besar gitu. Dan inilah contoh kalimat dari superlatif yang tadi aku jelasin. Yang pertama, Java is the biggest island in Indonesia. Jawa adalah pulau terbesar di Indonesia. Jadi di sini karena kata sifat dari big ini ada 1 suku kata, jadi dia penambahan akhirannya est yang artinya paling besar. Jangan lupa ditambah dengan kata atau artikel the. Itu bermakna superlatif atau superior ya, yang paling besar. Dan yang kedua, Princess Diana is the most beautiful woman in the world. Jadi karena kata sifat beautiful ini ada 3 suku kata atau lebih daripada 1, jadi dia menggunakan the most beautiful woman in the world. Artinya Putri Diana adalah wanita tercantik di dunia. Jadi gitu teman-teman, cukup gampang dan ini bisa kalian pelajari dengan banyak latihan biar lebih paham. Dan ini aku punya beberapa kata sifat yang bisa kalian pelajari sambil nonton video aku. Kalian bisa coba-coba nebak atau coret-coret di kertas kira-kira bentuk dari komparatif dan superlatifnya apa. Oke, kita coba dari yang pertama, quick. Quick itu cepat artinya. Karena dia punya 1 suku kata, jadi otomatis bentuk komparatifnya adalah quicker. Dan superlatifnya the quickest. Oke, jadi cepat, lebih cepat, dan paling cepat. Dan sekarang yang good. Nah, good ini aku kadang-kadang nemuin yang latah nih. Maksudnya latah itu karena semuanya komparatif pakai akhiran er, terus langsung deh dibikin jadi gooder gitu. Dan itu kurang tepat ya teman-teman. Yang benar itu adalah better, artinya lebih baik. Jadi good itu baik, better lebih baik, dan yang terbaik atau yang paling baik adalah the best. Jadi hati-hati ya teman-teman. Selanjutnya long. Long itu jadi longer. Lalu the longest, karena dia punya 1 suku kata. Nah, kalau yang good tadi ini pengecualian. Longer, longest, sama seperti yang quick.
Next, wonderful. Nah, karena wonderful ini ada 3 suku kata, 1, 2, 3. Jadi dia more wonderful. Jadi bukan wonderfuler ya teman-teman. Wonderful. Dan juga the most wonderful. Yang terakhir sama seperti wonderful, jadi dia harus pakai more karena ada 3 suku kata. Interesting, artinya menarik. Wonderful itu kalau wonderful artinya indah. More interesting. Dan ini otomatis the most interesting, artinya paling menarik. Oke, interesting, menarik, lebih menarik, dan paling menarik. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, itu tadi video aku tentang degree of comparison. Dan yang contoh-contoh kata sifat ini bisa kalian kembangkan lagi jadi bentuk-bentuk kalimat ya teman-teman, biar kalian bisa lebih paham untuk penggunaan comparison degree ini atau degree of comparison. Selamat mencoba dan belajar.